jenderal yang harus kita lakukan. Undang Yesus. Amin. Bagaimana? Undang Yesus. Supaya apa? Supaya kita berhasil di dalam kehidupan. Dunia nangis kok. Kita juga nangis. Tetapi dunia hancur. Kita nangis tetapi kita ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya bisa hadir di tempat ini, satu kebahagiaan. Tuhan mau membagi firman-Nya dengan kita pagi hari ini, supaya semua kita dilengkapi, semua kita diberkati oleh Tuhan. Kunci supaya yang berhasil yang kedua, yaitu kita harus taat firman Tuhan. Kita taat firman Tuhan. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena ini kuncinya yang kedua untuk bisa berhasil secara pribadi dalam hidup, untuk bisa berhasil di dalam bisnis kita, dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, dalam persoalan perkuliahan kita, sekolah kita, apa saja. Kunci yang kedua, kalau yang tadi kita undang Yesus, ada lagunya. Mas Esra biasa nyanyi. Lagunya begini. Into my heart, into my heart, Lord, into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Wow, kalau Yesus ada di dalam hati, kalau Yesus ada di dalam diri kita, semua perkara pasti beres. Amin. Makanya undang Dia. Yang kedua, kunci yang kedua supaya berhasil, taat perintah Tuhan. Mengapa saya kasih tahu kita harus taat perintah Tuhan? Karena banyak kedok ada di dalam dunia ini, dan kedok itu dia hadir di dalam gereja sama seperti ini. Dan kebanyakan mereka tidak berhasil. Mengapa? Banyak orang mengaku Kristen tetapi tidak taat. Kalau tidak taat pasti gagal. Banyak orang mengaku agama Kristen tapi tidak taat. Kalau tidak taat, total general pasti gagal. Banyak orang pakai kalung salib. Mungkin kalung salib saya lebih gede dari kalung salib saudara. Saya di kampung kalau mandi udah pakai kaos, kadang iseng. Saya pakai kalung salib yang gede, saya foto, saya posting. Postingnya ke keluarga saya, ke anak saya, ke cucu saya. Wih, opa keren. Hanya sebatas itu. Banyak orang yang pakai kalung salib, ya, tetapi tidak taat Tuhan. Ini lagi, saudara jangan kapok melayani Tuhan ya. Hari ini Tuhan lagi ngomong sama kita. Banyak orang melayani Tuhan tetapi tidak taat. Tuhan mau kita melayani Tuhan, tetapi kita juga harus taat kepada Tuhan. Banyak orang rajin ke gereja tetapi tidak taat. Yang Tuhan mau melayani Tuhan, rajin ke gereja, ditambah taat, maka pasti ada berkat. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Saya gede, dari kecil gede, sampai remaja, sampai dewasa saya besar di gereja. Bapak saya pendeta. Saya berani bicara ini. Banyak orang melayani Tuhan tetapi tidak taat. Kenapa?
Saudara tahu orang Ambon? Di sini ada nggak orang Ambon? Nggak ada ya? Ini Pak J. Tahu orang Ambon? Tapi orang Ambon tipe Pak Pendetanya elek. Orang Ambon tipe saya juga elek. Masa kayak gini? Pendek, buntet, gitu. Yang saya maksud ini dari Ambon. Waktu saya remaja, Ambonnya gagah, Ambonnya ganteng, badannya besar. Kalau dia berkhotbah suaranya menggelegar. Tapi saya saksikan dia melayani Tuhan, tetapi dia tidak taat. Endingnya apa? Yang waktu saya remaja, saya lihat dia melayani Tuhan, dia berkhotbah berapi-api. Saya juga melihat yang main musik, luar biasa main musiknya buat Tuhan. Yang berkhotbah, saya belum tua, masih muda, anak juga baru satu. Saya lihat dia jadi tukang pukul bar. Tahu Pak Pendeta sopo kuwi? Herin. Jadi tukang pukul di bar. Sampai herannya tidak ada waktu untuk dia untuk berikan kesempatan bagi dia. Dia tenggelam di bar sampai mati dalam kehilangan. Tuhan mau, mari kita hitung sama-sama. Kalau mau hidup sukses, undang Tuhan. Amin. Amin. Kalau mau hidup berhasil, taat sama Tuhan. Amin. Itu kunci yang kedua. Mari kita lihat kunci yang ketiga. Kita nggak masuk di sana dulu. Kita bahas dulu ini pelan-pelan. Di dalam Yohanes 2, kitab Injil, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita mengenal Allah kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jelas, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita ini sama seperti pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Total general, endingnya, hasilnya pasti hancur, pasti babak belur. Ya, walaupun dia Kristen, walaupun dia aktif melayani Tuhan, walaupun dia ahli dalam berkhotbah, walaupun dia WL yang luar biasa, tetapi kalau tidak taat sama Tuhan, firman Tuhan kasih tahu sama kita, kamu pasti hancur. Hancur bukan hanya di dunia, di sorga pun gak dapat warisan. Amin. Amin. Nang kene piro wong Jawane? Hah? Siji, ini tak? Siji, loro, telu, papat, 5. 10. Wong Jawa. Jawane 10 lho. ya wis cukup. Kai absen tak ya, absen ya. Bapa Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allahu Akbar, Allah yang besar itu, dia ngomong sama kita dalam versi Jawa, gaya saya, dia ngomong begini. Aku mangkat neng swarga, tak gawe no umah bakal sampean. Misale umah wis dadi, tak balik, tak jemput sampean. Ben tempat neng aku eneng, sampean eneng karo aku. Kasar ya bahasa Jawa ini ya. Ini orang Ambon yang ngomong, jadi salah-salah. Tapi maksudnya adalah seperti itu. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang dahsyat, yang ngomong di dalam Yohanes pasal yang ke-14, aku pergi menjadikan tempat bagimu.
Kalau nggak begitu aku nggak bakal ngomong sama kamu. Kalau aku mengerjakan tempat bagimu, kalau sudah selesai, aku akan kembali menjemput kamu supaya tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Bersukacita dari kekal sampai kepada kekal. Amin. Wow. Ya, di dunia ini susah banget. Ya, susah banget. Tetapi kita punya Allah yang hidup. Amin, Pak. Amin.